Halo semua kawan-kawan, perkenalkan nama saya Robertus Tangga dengan NPM 20091055. Nah, jadi saya yang menjadi perwakilan dari STEMBUK 2020 Pendidikan Guru Sekolah Dasar untuk mengikuti perlombaan yaitu micro teaching berbasis rohani. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua anak-anak Bapak. Baik, pada hari ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran pendidikan agama. Nah, sebelum materi kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sebagai panjat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Materi kita hari ini yaitu tentang berdoa. Nah, untuk adik-adik semua nih atau anak-anak Bapak yang tercinta, menurut kalian apa sih itu berdoa? Bagaimana sih cara berdoa? Dan bagaimana pandangan kita terkait berdoa? Nah, dari yang ketiga tersebut kita akan membahas itu sekarang. Yang pertama itu, apa sih itu berdoa? Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Jadi untuk adik-adik semua, jikalau adik-adik meminta sesuatu, memohon sesuatu kepada Tuhan atau yang belum tercapai dalam kehidupan kita, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan agar nanti apa keinginan kalian itu bisa tercapai. Jadi definisi berdoa itu juga panjang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang pasti berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Kemudian seperti yang tercatat dalam nats Alkitab yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Jadi untuk adik-adik semua, marilah kita saling berdoa agar nanti apapun keinginan ataupun yang ingin kita capai itu semua tercapai. Seperti adik-adik nih, adik-adik kan semua sekolah itu pasti ada tujuannya kan. Contohnya ingin menjadi polisi, dokter, guru, dan lain-lain. Jadi kita itu harus berdoa agar nanti apapun keinginan kita itu, apapun cita-cita kita itu bisa terpenuhi, yaitu yang dipenuhi oleh Tuhan. Kemudian ada ini. Nah, bagaimana sih cara berdoa yang baik dan benar? Yang pertama itu berdoa yang baik dan benar itu kita harus mengucapkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa secara ikhlas, yaitu atau berbicara dengan Dia dengan hati kita yang paling dalam. Kemudian yang kedua, berdoa itu juga kita harus melakukannya sesuai agama kita masing-masing. Contohnya nih, pastikan di agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 6. Nah, kita dulu salah satunya ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Buddha dan lain-lain. Jadi berdoa yang baik dan benar itu, contohnya untuk kita yang umat Katolik aja dulu nih, yaitu kita harus membuat tanda sebagai orang Katolik, yaitu membuat tanda salib, yaitu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi itu dilakukan setiap awal dan akhir kita berdoa. Oke, jadi marilah untuk adik semua untuk lebih baik ke depannya, berdoa itu harus sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Dan tolong kalau berdoa itu kalau boleh jangan asal-asalan atau jangan semena-mena. Kemudian untuk memperdalam pengetahuan adik-adik semua nih, cobalah dulu tuliskan apa menurutmu berdoa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, coba tuliskan isi doamu untuk hari ini. Nanti tugasnya itu akan saya kumpul untuk minggu depan. Jadi kesimpulannya untuk adik-adik semua, dimanapun kita, kapanpun kita, bagaimanapun keadaan kita, mau suka maupun duka, kita harus tetap berdoa. Jadi kalau boleh, jangan melupakan yang namanya doa, agar kegiatan yang kita lakukan selalu terlaksana dengan baik atau diberkati dengan Tuhan.
Semoga pembelajaran hari ini adik-adik juga pengetahuannya terkait berdoa lebih dalam lagi. Saya kira pertemuan kita hari ini sampai di sini. Untuk tugasnya dikumpulkan untuk minggu depan. Untuk menutup pertemuan kita, materi kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.